kerajaan sang raja jauh lebih hina daripada air seni sang raja. Dikisahkan, ada seorang raja yang sedang mengalami sakit. Sakit sang raja ini sangat unik dan sangat langka pada zamannya. Sakit sang raja ini ialah susah untuk buang air kecil. Sang raja sudah keliling berobat kepada seluruh tabib yang ada di negerinya. Namun, tak ada satupun tabib yang sanggup untuk mengobati penyakit sang raja. Kemudian, suatu ketika seorang prajurit mendengar isu dari para rakyat bahwa di suatu kampung terdapat orang yang soleh yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Maka prajurit itu pun segera melaporkan perkara itu kepada sang raja. Mendengar hal itu, sang raja beserta keluarganya dan beberapa pasukannya pun segera menuju ke rumah orang soleh itu. Kemudian setelah sampai ke rumah orang soleh, sang raja pun segera menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. "Wahai orang tua, tolong sembuhkan aku," kata sang raja kepada orang soleh tersebut. "Memangnya sang raja sakit apa?" tanya orang soleh itu. Kemudian sang raja pun menjelaskan tentang penyakitnya, yaitu dia sulit untuk buang air kecil. "Itu sangat mudah, asal sang raja mau menerima syarat dari saya," kata orang soleh tersebut. "Emangnya syarat kamu apa?" kata sang raja. "Kalau raja sembuh, saya cuma minta setengah daripada kerajaan sang raja," kata orang soleh tersebut. Dengan wajah yang pucat karena kaget mendengar syarat itu, akhirnya raja pun bermusyawarah dengan ahli keluarganya. Ahli keluarga sang raja mengatakan, "Terima syaratnya, yang penting raja bisa sembuh." Akhirnya sang raja pun menerima syarat dari orang soleh tersebut. Kemudian orang soleh itu pun segera melakukan sholat hajat dan kemudian bermunajat yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya sang raja itu pun sembuh dari penyakitnya. Sehingga sang orang soleh itu pun akhirnya mendapatkan setengah kerajaan dari sang raja. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, ternyata sang raja kembali lagi ditimpa suatu penyakit. Kali ini penyakit sang raja aneh, walau penyakitnya itu agak mirip dengan penyakit sang raja sebelumnya. Penyakit sang raja sebelumnya itu adalah sulit untuk buang air kecil. Namun, kali ini penyakit sang raja yaitu saat buang air kecil, sang raja tidak bisa menahan atau mengerem. Sehingga ketika sang raja berhajat kencing, dimanapun raja berada, maka sang raja kencing saja di situ. Setelah beberapa hari, sang raja pun kembali mendatangi orang soleh tersebut. Setelah menyampaikan penyakitnya tersebut, sang raja pun berkata kepada orang soleh tersebut, "Apapun yang engkau minta akan aku kabulkan, yang penting engkau sembuhkan saya," kata sang raja. "Saya mau penyakit saya ini sembuh, sehingga saya bisa kembali normal seperti dulu lagi," kata sang raja. "Baik, kalau raja sembuh, berikan lagi setengah kerajaan sang raja kepada saya," kata orang soleh tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, sang raja pun menyetujui syarat tersebut. "Yang penting saya bisa sembuh," kata sang raja. Berarti apabila sang raja sembuh, berarti sang raja sudah tidak memiliki kerajaan lagi. Sang orang soleh pun segera sholat hajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan sang raja. Kemudian setelah beberapa hari berselang, sang raja pun akhirnya sembuh. Singkat cerita, sang orang soleh pun datang ke kerajaan sang raja untuk meminta imbalan dari kesembuhannya. Akhirnya sang raja pun menyerahkan seluruh kerajaannya kepada orang soleh tersebut. Sang orang soleh pun segera naik ke singgasana sang raja.
sedangkan sang raja itu pun segera mengemas barangnya. Namun, ketika sang raja hendak meninggalkan istana, orang soleh itu pun kembali memanggil sang raja. "Kamu mau minta apa lagi? Sesungguhnya saya sudah tidak memiliki apa-apa lagi," kata sang raja. "Saya tidak mau minta apa-apa," kata orang soleh tersebut. "Saya cuma mau bilang bahwa saya tidak menginginkan lagi kerajaan Anda ini," kata orang soleh tersebut. "Karena setelah saya pikir-pikir, ternyata kerajaan Anda ini tidak lebih hina daripada air kencing Anda. Karena Anda rela menukar kerajaan Anda dengan penyakit buang air Anda," kata orang soleh tersebut. "Jadi saya tidak mau lagi dengan sesuatu yang hina ini," kata orang soleh tersebut. "Saya kembalikan kerajaan Anda ini karena saya hanya mau sesuatu yang mahal dan mulia, yaitu hasanah dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap iman," kata orang soleh tersebut. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat harta itu takkan berarti tanpa adanya nikmat kesehatan. Sebagaimana ketika kita mau makan makanan yang enak, akan tetapi kita lagi sakit demam, pasti dan pasti makanannya tidak akan enak karena orang yang sakit itu lidahnya pahit. Sedangkan nikmat harta dan kesehatan tidak akan berarti tanpa adanya nikmat iman. Maka jaga nikmat iman kita ini dengan dakwah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Karena sekecil-kecil iman, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar dengan surga seluas 10 kali lipat dunia. Masya Allah. Demikian kisah tamsilan ini, semoga bisa menjadi daripada motivasi untuk kita semua, sehingga memperbaiki daripada iman kita dan memperbaiki amal kita guna menyiapkan bekal-bekal menuju daripada akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kesenangan yang abadi, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.